Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam bacaan Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah pada hari ini, Kamis 18 Februari 2021, dengan judul pembahasan Kristus datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di surga, ketika kami datang lagi saat ini untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya tuntunan Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami, sehingga firman ini menjadi berkat penuntun dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada hari ini diambil di dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat 17. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Saudara-saudaraku yang kekasih, Allah memilih Israel sebagai tempat penyimpanan harta kebenaran yang tidak ternilai harganya untuk segala bangsa, dan Ia memberikan hukumnya kepada mereka sebagai standar karakter yang mereka harus diperkembang di hadapan dunia, di hadapan malaikat-malaikat, dan di hadapan dunia-dunia yang belum jatuh dalam dosa. Melalui ketidaktaatan dan ketidaksetiaan, bangsa pilihan Tuhan memperkembang suatu tabiat yang berlawanan dengan tabiat yang dimaksudkan Allah supaya mereka berkembang oleh menuruti hukumnya. Mereka menaruh bentuk dan tujuan mereka atas kebenaran sendiri, membuangkan daripadanya tujuan Allah. Hukum Allah sedang ditanam di bawah catatan bentuk-bentuk upacara secara lahiriah saja, seperti pembasuhan tangan sebelum makan dan pembasuhan cawan-cawan dan mangkuk-mangkuk. Persepuluhan dituntut keras atas rempah-rempah kebun yang sederhana. Bagi orang-orang yang lebih mengutamakan perkara yang kecil-kecil ini, Kristus berkata, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Di tengah-tengah segala bunyi suara hiruk-pikuk yang membingungkan ini, perlu seorang guru yang langsung dari alam surgawi untuk berbicara dari bibir yang diilhamkan kepada hati manusia dan menyiarkan segala kebenaran penguji yang begitu penting kepada tiap-tiap orang. Sebagai seorang guru yang diutus Allah, pekerjaan Kristus ialah menjelaskan arti yang sebenarnya dari hukum-hukum pemerintahan Allah, menaruh kembali kebenaran dalam kerangka hukum Allah sendiri. Ia menyebabkan hukum itu bercahaya dalam sinar aslinya yang surgawi. Ia menobatkan hukum-hukum ilahi itu sejalan dengan kebenaran kerajaan kekal, kebenaran yang murni menghasilkan persetujuan Allah, sumber segala kebenaran. Saudara-saudaraku yang kekasih, Kristus datang bukan saja untuk membenarkan hukum itu di hadapan penduduk dunia ini, melainkan oleh hidupnya menetapkan untuk selama-lamanya keabadian hukum Allah. Ia, Allah,
tidak pernah membiarkan seseorang yang menyerahkan pemeliharaan jiwanya kepada penjagaannya. Setelah mengasihi mereka karena kasih mereka kepada Yesus, Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang kepadamu pada saat ini, menaikkan puji dan syukur untuk berkat anugerah dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih oleh karena pada saat ini kami boleh menikmati akan berkat Tuhan. Pelajaran lewat bacaan renungan pagi yang mengingatkan kami bahwa Kristus, Dia telah datang ke dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat. Bapa, teladan yang Engkau telah tunjukkan saat mana Engkau berada di atas dunia ini melalui Yesus Kristus menjadi satu dasar, menjadi satu landasan bagi kami umat-umat Allah untuk mengagungkan Tuhan, terlebih untuk memelihara akan firman Allah di dalamnya, menuruti akan hukum-hukum Allah. Tolonglah kami Bapa, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, bukan pendengar saja. Bapa di surga, kami mau menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Ketika kami akan memulaikan segala aktivitas hari ini, kiranya penjagaan perlindungan sorga menjadi bagian kami. Hindarkan dari mara bahaya, celaka, sakit, penyakit yang mudah menimpa kami. Di dalam setiap pergumulan dan tantangan kehidupan, kiranya Tuhan sendiri yang akan buka jalan, memberikan berkat-berkat terindah, memberikan damai sejahtera, bahkan kasih dan anugerah Tuhan yang melimpah-limpah. Kami serahkan hidup kami saat ini, hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertemuan kita pada saat ini telah selesai. Kita akan jumpa lagi besok. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.